Engkau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas ya. Udah nyala dalam Bu. Ini masih semangat semua ya. Masih semangat. Mandi semua tadi ya. Enggak. Mandi? Tahu. Karena sekolah di rumah enggak mandi ya. Siapa itu yang jawab enggak tadi? Ada yang enggak mandi karena sekolahnya di rumah? Enggak seger kalau enggak mandi pagi-pagi. Meskipun sekolahnya di rumah, jangan lupa pagi harus tetap mandi biar seger belajarnya ya. Tadi sudah melaksanakan Al-Ma'surat semua, sudah baca Al-Ma'surat semua. Oke, bagus. Sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Siap. Siap. Oke, kalau semuanya sudah Siap. pada mau dulu untuk memimpin doa ya. Ini yang ada di layar pada Mas Hafiz. Mas Hafiz kedengeran suaranya Ustazah? Barusan nyala. Oke, yuk Mas Hafiz. Silahkan dipimpin doa teman-temannya nak. Dan tangan dilipat Ilmu yang bermanfaat dan berilah Hari ini kita akan kembali belajar tematik. Ada yang tahu kira kita mau belajar apa hari ini? enggak tahu. Tematik. Ya, belajar. Kita memang mau belajar tematik. Hari ini kita akan belajar. Bosku. Kalau kemarin kita sejenak sehari menjadi wartawan kemarin. Sudah dikerjakan tugas kemarin? Belum. Selesai, jangan lupa link YouTube-nya dikirim ke Ustadz dan Ustadzah ya. Oke, ini sudah tampil ya di layar ya, sudah kelihatan ya. Sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, ada yang tahu apa pengertian hak dan kewajiban? Mungkin sudah ada yang tahu lebih dahulu waktu di kelas 2? Ada yang tahu? Tahu. Belum tahu ya. Oke, yuk kita lihat dulu ya apa pengertian hak dan kewajiban. Kalian pernah dengar enggak kata-kata hak dan kewajiban ini ya? Tentunya sudah pernah dengar ya. Nah, ini ada hak dan kewajiban. Ini bisa dilihat semua pengertiannya? Kelihatan jelas? Jelas. Jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum itu.
Kok bisa ya? Hak ini ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ada yang tahu contohnya kira-kira seperti apa? Hak itu apa? Seperti apa? Ada yang tahu? Enggak ya, oke. Jadi hak ini segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang memang ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sejak kalian masih di kandungan dulu ya, waktu Bunda masih hamil, itu sudah kalian mendapatkan hak-hak dari orang tua ya. Jadi sebelum kalian lahir, asupan gizinya, makanannya dijaga sama Bunda biar kalian ketika sebelum dilahirkan, ketika masih dalam kandungan kalian itu sehat ya. Jadi memang manusia itu memang sudah mempunyai hak ya. Bahkan sejak sebelum dilahirkan dia sudah mempunyai hak ya. Ketika Bunda hamil biasanya itu dimanja ya sama ayah ya. Ada yang punya adik? Ada yang punya adik? Punya. Ah, ya. Oh, banyak ya. Banyak yang punya adik. Oh, punya dua. Ya. Bagus. Yang punya adik ketika bundanya hamil, ya. Ketika bundanya hamil, kalian kelihatan kan waktu bundanya hamil ya, pengen makanan ini, pengen makanan itu. Jadi hak yang ada, yang masih ada di dalam kandungan itu sudah terpenuhi sejak sebelum lahir ya. Begitupun kalian dulu ketika kalian masih belum dilahirkan, hak-hak kalian memang sudah diberikan oleh orang tuanya ya. Jadi yang dimaksud sejak sebelum lahir itu contohnya seperti itu tadi ya. Ya. Makan makanan bergizi bundanya ya, agar yang dikandung sehat ya, dilahirkan sempurna sehat ya. Jadi memang hak itu segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang sejak lahir bahkan sebelum lahir ya. Nah, sedangkan pengertiannya kewajiban ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan atau kita laksanakan ya. Misalnya ya di sini hak kita sebagai seorang anak di rumah, haknya itu adalah mendapatkan kasih sayang orang tua ya. Tua ya. Kewajibannya sebagai seorang anak apa? Mematuhi Orang tua. Bagus. Pintar semua. Belajar. Iya, bagus. Capai cita-cita biar orang tuanya senang. Itulah Iya. Hebat semua ini ya. Jadi antara hak dan kewajiban. Kalau hak adalah apa yang kita dapatkan, tapi kalau kewajiban kita yang harus melakukan. Ya. Jadi selanjutnya juga ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Yuk. Nah, ini contoh-contohnya. Monggo bisa dilanjutkan oleh Ustadzah Erna. Ustadzah Erna, apa sudah gabung? Ustadzah Erna. Tadi Ustadzah kelihatan sudah gabung. Baik. Cari tempat saja. Soalnya rame barusan. Siap. Baik. Terima kasih Saudara Syaraf. Lanjut ya. Baik, barusan sudah dijelaskan sama Ustadzah Syaraf hak dan kewajiban. Ya.
Haknya kalian di rumah itu kayak apa, kewajiban kalian seperti apa, barusan sudah dijelaskan sama Ustadzah Syarah. Sekarang di sini ada contoh hak siswa. Nah, kalian kan siswa. Siswa di sekolah, ya. Haknya kalian di sekolah itu apa saja? Nah, di sini banyak sekali. Perhatikan. Yang pertama, mendapat bimbingan dari guru. Nah, jadi haknya kalian di sekolah itu mendapat bimbingan dari guru. Biar apa? Biar dapat ilmu. Ketika dapat ilmu nanti bisa ngerti dan jadi pinter. Itu hak kalian di sekolah. Ya. Yang kedua apa? Mendapatkan ilmu agama dan keterampilan. Benar. Jadi haknya kalian di sekolah bukan hanya ilmu umum, bukan hanya matematika, IPA, bahasa Indonesia, PPKN, bukan hanya itu saja. Tapi mendapatkan ilmu agama dan keterampilan. Agama buat bekal kalian nanti. Nah, haknya kalian di sekolah. Keterampilannya banyak seperti kerajinan apa, bisa menjahit, nanti ada keterampilan seperti itu. Ya. Nah, keterampilannya juga ada nanti apa haknya kalian sekolah, keterampilannya ada kayak memanah, keterampilannya itu. Ya. Jadi haknya kalian di sekolah itu ada tadi. Yang pertama mendapat bimbingan dari guru, yang kedua mendapat ilmu agama untuk bekal kalian ke depannya. Ya. Yang ketiga apa Ustazah? Yang ketiga dapat menggunakan media pembelajaran atau fasilitas dari sekolah. Itu haknya yang ketiga. Jadi saat belajar enggak hanya ngomong saja, tapi kalian berhak mendapatkan media pelajarannya, ya, kayak prakteknya, jadi ada bahannya, ada medianya, nggak hanya Waalaikumsalam, langsung gabung ya, nggak hanya dijelaskan ngomong saja, tapi bisa langsung praktek. Jadi kalian di sekolah berhak mendapatkan itu media-medianya, ya. Nah, yang keempat apa saja? Yang keempat meminjam buku di perpustakaan. Nah, di sekolah kalian berhak dan boleh meminjam buku di perpustakaan. Di perpustakaan ada buku banyak, bukan untuk buat pajangan, bukan untuk dilihat-lihat saja. Tapi kalian kalau mau ke perpustakaan, mau meminjam, boleh. Karena itu hak kalian untuk meminjam buku. Ya, takut nggak boleh Ustazah, nggak mungkin nggak boleh. Karena itu hak kalian. Nah, ya. Nah, hak kalian lagi yang kelima apa? Nah, di sini yang kelima berhak. Ya, yang kelima berhak mengikuti pelajaran. Ya, berhak mengikuti pelajaran. Jadi, ketika ada pelajaran, kalian berhak mengikuti. Tidak mungkin nanti ketika ada pelajaran, ini nggak mau ngerjakan, nggak usah ikut belajar. Nggak mungkin ya. Jadi haknya kalian mengikuti pelajaran. Dan tidak mungkin seorang guru nanti tidak mengizinkan kalian mengikuti pelajaran tematik seumpamanya. Ini si Sofia contoh ya. Sofia ini anaknya nggak mau ngerjakan, nggak usah ikut tematik. Tidak mungkin ya. Karena kalian berhak ya, berhak mendapatkan pelajaran. Jadi kalian maaf ya ada suara berisik. Jadi kalian berhak mendapatkan pelajaran, ya. Oke. Yang keenam apa saja yang keenam? Yang keenam berhak memilih untuk mengikuti organisasi atau ekstra di sekolah. Nah, ini sebentar lagi kalau ada luring, kalian ada ekstra. Iya, ekstranya apa saja Ustazah? Ada ekstra pramuka, ekstra memanah, ekstra silat. Nah, kalian berhak ya, kalian berhak memilih ya, memilih ekstra apa yang kalian suka. Itu hak kalian. Bukan sekolah hanya menentukan contoh. Ya, oh ini Mas Wilda kamu ekstranya memanah saja, nggak boleh silat, nggak boleh. Sekolah nggak berhak begitu. Tapi kalian berhak memilih sendiri. Ustazah, aku mau ekstra memanah.
Ustazah aku Tentang mau ekstra terapi. pramuka, mau ekstra silat. Boleh. Itu hak kalian untuk memilihnya, ya. Oke. Yang terakhir apa Ustazah haknya? Nah, berhak tidak mengikuti pelajaran apabila ada keperluan mendesak seperti sakit. Nah, di sini ya. Di sini. Ketika ada yang sakit, kalian sakit, Ustazah ketika sakit apa saya wajib masuk sekolah? Tidak. Jadi hak kalian untuk bisa minta izin. Ustazah saya sakit, saya boleh minta izin tidak masuk? Boleh, itu hak kalian. Jadi nggak mungkin nanti ustadzanya memaksa, meskipun sakit harus masuk. Harus mengikuti pelajaran biar mengerti. Tidak. Ya. Nah, hak kalian, ketika sakit boleh, berhak tidak masuk. Sakit loh ya, bukan karena tanpa alasan ya. Ya, kalau sakit Kalau ada boleh. acara keluarga, Ustazah. Ya, seperti Ustazah ada nikahannya Mbak. Kalau ada acara. Gimana? Ada acara. Ya, pokoknya ketika izin itu hak kalian, tetapi ada alasan sakit. Ada nih Ustazah, ini mbak saya menikah, mbak kandungnya ya. Oh, boleh, masa iya ditinggal. Aku tidak masuk, Ustazah, kenapa? Aku tidur-tiduran. Ya, Kalau ada kan itu. saudaranya yang sakit, Ustazah. Nah, beda, tetap masuk itu. Kayaknya sakit bukan kalian, ya. Iya. Ya. Oke, tadi apa saja haknya kalian di sekolah? Yang pertama, mendapat bimbingan dari yang kedua, mendapat pengalaman. Ketiga, keempat, dapat meminjam iya, pintar. Iya, sip. Tidak mengikuti pelajaran apabila ada keperluan mendesak sekolah berhak mengikuti apabila kepada mendesak. Itu hak-hak kalian di sekolah. Kalau hak di rumah Ustazah sama enggak? Nah, kalau hak di rumah beda dengan hak di sekolah ya. Hak di rumah nanti dijelaskan lagi sendiri sama Ustaz Saiful ya. Ini adalah hak yang ada di sekolah. Jadi hak kalian di sekolah sama di rumah beda. Oke. Baik, contoh hak selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustaz Saiful ya. Ya. Ustaz Saiful. Tepuk tangan dulu sama Ustaz Saiful. Tepuk tangan Baik, dulu. terima kasih Ustazah. Terima kasih anak-anak. Ya. Baik, tapi jangan bantu-bantu ya tepuknya ya. Nah, baik anak-anak, Ustaz mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak tadi sudah kalian pelajari bersama tentang artinya hak dan kewajiban. Serta Ustazah Erna juga memberikan contoh-contoh hak siswa di sekolah. Nah, tadi disampaikan banyak ya. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak ada di layar. Tentunya kalian bisa mencarinya sendiri ya. Haknya siswa di sekolah itu seperti apa, dan banyak masih yang lain ya yang mungkin belum ada di catatan yang ada di layar. Nah, Anda semuanya, contoh hak siswa yang ada di sekolah dengan contoh hak anak dalam keluarga atau rumah itu berbeda ya. Nah, mari kita lihat cuplikan berikutnya. Nah, ini dia ya.
contoh kewajiban siswa di sekolah. Ini masih lanjutannya ya. Kalau ini contoh hak siswa di sekolah. Kalau ini contoh kewajiban ya. Nah, kewajiban ya. Nah, kalau contoh hak siswa hak anak di rumah nanti akan Ustadz lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kewajiban siswa di sekolah. Ada hak, ada kewajiban. Nah, kalau kewajiban tadi artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan berarti dia melanggar, ya. Nah, yang pertama ya, wajib menghormati guru dan tenaga non-pendidikan. Maksudnya siapa? Wajib menghormati guru dan pembantu sekolah atau staf. Ustaz, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Cek. Apakah sudah? Enggak ada putus-putus. Oh iya, ada yang putus-putus. Ya. Baik, wajib menghormati guru dan tenaga non-kependidikan. Maksudnya tenaga non-kependidikan gimana Ustaz? Yaitu ustazah yang ada di administrasi. Seperti Ustazah Vivin, ya walaupun tidak pernah mengajar kalian, beliau juga guru kalian. Ya, seperti Ustadz Arif, ya Ustadz Arif. Ya, yang bagian kebersihan, walaupun beliaunya itu tidak pernah mengajar kalian di kelas, beliau juga wajib dihormati karena beliau termasuk guru kalian juga ya yang ada di sekolah. Seperti dulu juga ada Bu Mona ya, yang dulu itu ya, yang bagian menyiapkan nasi ya, itu juga wajib dihormati ya. Kemudian ada Pak Budi juga bagian kebersihan, jadi wajib dihormati juga ya. Baik, nah kemudian yang kedua apa Ustadz? Yang kedua menjaga nama baik sekolah. Nah, menjaga nama baik sekolah itu kalau kalian ada di tempat umum, kalian harus menjaga sikapnya. Apalagi kalian masih berseragam. Di saat kalian masih berseragam, lalu ikut ayah bundanya ke pasar misalnya. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah anak yang baik, sehingga tetap menjaga nama baik sekolah. Sekolah SDIT Permata tetap dijaga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Ustadz. Yang ketiga saling tolong-menolong dengan warga sekolah. Warga sekolah itu semuanya yang ada di sekolah, termasuk guru, termasuk teman kalian, termasuk penjaga sekolah, termasuk kebersihan sekolah, dan semuanya. Ya. Kemudian yang keempat, mengikuti peraturan sekolah. Nah, misalnya kalian masuk sekolah jam 7. Nah, harus mengikuti peraturan. Tidak boleh berleha-leha di rumah, masih malas-malasan di rumah, datang ke sekolah jam 9 misalnya. Biarin saya nanti datang ke sekolah jam 9. Nah, berarti dia tidak mengikuti peraturan sekolah. Ya. Kemudian berikutnya Ustadz, membantu menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, menjaga kebersihan sekolah. Kalau kalian habis makan kue, ada bungkusnya. Nah, bungkus yang berupa sampah itu kalian buang ke tempat sampah, bukan seenaknya sendiri. Ya, nanti sama kamu dibuang ke tempat sampahnya jauh sembarangan. Harus dibuang ke tempat sampah karena di sekolah kita sudah banyak tempat sampah dari dulu ya. Bahkan setiap kelas ada tempat sampahnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya contohnya lagi apa ya? Melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan. Oke, di kelas kalian pernah melakukan tugas membersihkan kelas, menyapu, mengepel kalau misalnya ada nasi tumpah atau barang tumpah, itu kalian membantu Ustadz Sada untuk mengepel. Atau juga membantu piket kelas membersihkan papan tulis. Atau juga menaikkan kursi ke meja dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini Ustadz mau bertanya sekarang ya. Sekarang masih belum sekolah.
Kenapa Mbak Cindy? Kan masih belum sekolah. Masih belum sekolah. Lah ini sekarang masih sedang sekolah sekarang. Online. Zoom kan juga. Iya, Ustaz. Nah, sekarang Ustadz mau tanya ini ya. Bisa ya? Nanti akan Ustadz tanya per kelas. Nah, per kelas ini poinnya dapat mana? Siapa yang menang? Apakah kelas 3A atau 3B atau 3C? Nah, nanti Ustadz gantian bertanya. Ya, silahkan coba Ustadz mau bertanya yang kelas 3A dulu kepada Mbak Meka. Mbak Meka, silakan hidupkan mic-nya. Ya, Mbak Meka, tolong Ustadz sebutkan contoh hak siswa satu saja yang ada di sekolah. Haknya. Gimana Mbak Meka, suaranya kurang jelas? Mendapat bimbingan dari guru. Ini suaranya Mbak Meka ya? Nyaring sekali. Zahra. KB itu Tat. Ya, Mbak Zahra. Kasih kesempatan dulu ya kepada Mbak Meka ya. Mbak Meka, suaranya agak keras. Malah dibantu aneh sekali. Kan guru. Gimana? Dengerin suaranya. Mendengarkan guru. Oh iya, mendengarkan guru. Apakah betul anak-anak itunya hak dari anak? Benar. Itu yang disebutin Mbak Meka itu benar. Tetapi yang disebutin Mbak Meka itu adalah contoh kewajiban siswa. Ya, kewajibannya mendengarkan guru. Kalau haknya mendapatkan ilmu dari guru. Ya, gitu maksudnya Mbak Meka ya. Jadi maksudnya Mbak Meka mendapatkan penjelasan dari guru. Jadi haknya siswa ada di sekolah. Baik, terima kasih Mbak Meka. Ya. Nah, sekarang kelas 3B. Kelas 3B Ustadz tanya sama ya tadi ada suaranya Cindy. Ayo Cindy, sebutin sekarang Mbak Cindy. Satu kewajiban siswa yang ada di sekolah di saat di kelas. Apa ya? Kewajiban siswa di sekolah itu apa aja? Semua yang disebutin, Ustaz. Satu saja yang Mbak Cindy tahu. Satu. Kewajiban. Iya, kewajiban berarti yang harus dilakukan. Menjaga sekolah. Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Baik, kalau menjaga kebersihan contohnya itu seperti apa? Melakukan apa Mbak Cindy? Deg-degan aku. Deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Mbak Cindy, contohnya kalau menjaga kebersihan sekolah itu contohnya ngapain tindakannya? Menyapu dan mengepel, terus mengelap lantai, mengelap apa ya? Mengelap kaca. Oh iya, hebat Mbak Cindy. Menyapu, mengepel, dan mengelap kaca. Ustadzah Sarrof ya, kelas 3B. Ustadzah Erna. Oh, Ustadzah Sarrof ya, kelas 3B sama Ustadz Ulum. Nanti kalau masuk, Mbak Cindy siap menyapu dan mengepel dan mengelap kaca katanya Ustadzah Sarrof.
Ya, Sip. siap ya Mbak Cindy ya. Siap selalu. Nah, baik jawaban Mbak Cindy hebat sama seperti Mbak Meka tadi ya. Poinnya sama-sama 100. Sekarang kelas 3C nih yang terakhir. Nah, kelas 3C kalau jangan malu-maluin Ustadz Saiful ya, wali kelasnya. Jangan sampai salah jawabannya. Nanti kelas kita jadi kalah. Ya, kelas 3C Ustadz pilih siapa ya? Mas Raffi. Nah, kalau tadi cewek 2, sekarang Mas Raffi yang ganteng ya. Mas Raffi silahkan sebutkan satu hak siswa di sekolah. Mas Raffi. Wajib menghormati guru dan tenaga non pendidikan, menjaga nama baik sekolah. Oke, hebat, semangat Mas Raffi. Nah, Ustadz minta contoh selain yang disebutkan Mas Raffi. Kira-kira apa Mas Raffi? Kalau itu kan yang ada di layar. Menghormati guru, betul jawabannya Mas Raffi. Mendapatkan bimbingan dari guru. Apalagi kira-kira Mas Raffi yang harus dilakukan di kelas selain itu? Satu lagi. Berhak mendapatkan pelindungan. Berhak mendapatkan perlindungan dari guru. Oke, itu betul sekali ya. Haknya siswa di sekolah mendapatkan perlindungan dari guru. Kalau kewajibannya juga disebutkan oleh Mas Raffi tadi, yaitu menghormati guru. Ya, hebat. Wah, berarti Mas Raffi menyelamatkan Ustadz Saiful ya. Kelas 3C akhirnya poinnya sama ya. Nah, baik. Terima kasih Mas Raffi, terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Mbak Meka ya. Nah, Ustadz lanjut sekarang ya. Hebat-hebat kelas 3A, 3B dan 3C. Nah, sekarang lanjut berikutnya tugasnya Ustazah ya. Ya, Ah, Ustaz. ini tugasnya sekarang. Berarti tugasnya bukan di buku paket ya Ustazah ya. Iya. Ya, Tapi betul. menjelaskan dulu. Tugas kalian hari ini siapkan buku tulisnya, buku tulis tematik. Kalau tidak ada buku tulis tematiknya, kalau masih dikumpulkan ke Ustazah, kalian boleh menulis di kertas ya. Nanti disalin. Aku punya buku tematik. Kertas boleh tak? Kalau ada buku tulisnya, Boleh. silahkan. Mana yang dibuat Ustaz? Nah, dibuat, ini kamu menyebutkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Kemudian hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Jadi jawabannya nanti ada 4 ya Ustadz Sada ya. Ya, Dua. ya Ustaz. Ya, Ya. 1 hak Iya. di rumah ya atau di dalam keluarga. Kamu sebagai anak itu haknya apa? Kemudian yang kedua, kalian itu sebagai anak kewajiban kalian itu apa? Nah, sudah 2. Kemudian yang ketiga, kalian sebagai warga, misalnya warga perumahan, kewajiban kalian itu apa?